Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftol Jaruna Sution. Nah, di video ini saya akan menjelaskan apa sih itu anggaran komprehensif dan bagaimana cara menyusun atau membuat anggaran komprehensif. Baiklah, anggaran komprehensif adalah keseluruhan anggaran-anggaran parsial di dalam suatu periode tertentu. Anggaran komprehensif menggambarkan keseluruhan rencana yang ingin dicapai perusahaan dalam satu waktu tertentu. Penyusunan anggaran komprehensif akan mendatangkan manfaat berupa adanya pendekatan secara sistematis terhadap kebijakan manajemen serta mempermudah diadakannya evaluasi tujuan akhir perusahaan secara kuantitatif. Nah, untuk itu, agar mudah dipahami, berikut ini akan saya sajikan satu kasus cara menyelesaikan anggaran komprehensif. Perhatikan ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menyusun anggaran komprehensif. Nah, langsung saja kita ke contoh kasusnya, yaitu perusahaan industri ABC memproduksi barang X dan Y. Barang tersebut dijual di daerah P dan Q. Bahan yang dipergunakan adalah bahan A, B, dan C. Rencana produksi kebutuhan barang disusun sebagai berikut. Rencana penjualan X di kota P 18.000 unit dan di kota Q 9.000 unit. Nah, untuk rencana penjualan barang Y di kota P itu ada 50.000 unit dan di kota Q 20.000 unit. Harga per unit barang X yaitu 25.000 dan barang Y 14.500. Nah, untuk persediaan bahan yaitu menggunakan bahan FIFO, yaitu first in first out, di mana barang yang pertama kali masuk adalah barang yang pertama kali keluar untuk diproduksi. Nah, ini kita lihat bahwa ada kolom persediaan awal, harga, persediaan akhir, dan harganya. Di sini untuk bahan A, persediaan awalnya itu diperkirakan 3.000 unit dengan harga satuan 2.400. Sedangkan persediaan akhirnya 4.000 unit dengan harga satuan 2.400. Untuk bahan B, persediaan awalnya itu 6.000 unit, harga satuannya 800, persediaan akhirnya 7.500 dengan harga satuannya 800. Untuk bahan C, persediaan awalnya 5.000 unit, harga satuannya 650 rupiah, persediaan akhirnya 6.000 unit, harga satuannya adalah 650 rupiah. Nah, untuk produk jadi X. Nah, di sini kan karena kita akan memproduksi barang yang disebut dengan barang X dan Y. Nah, untuk produk jadi X-nya itu ada 500 unit dengan harga satuannya 17.500. Persediaan akhirnya 800 unit dengan harga satuannya 19.000. Untuk produk jadi Y, persediaan awalnya 900 unit, harga satuannya 12.000, persediaan akhirnya 600 unit dan harga satuannya 13.000. Nah, keperluan bahan tiap unit barang yang diproduksi atau standar usage rate. Nah, barang X membutuhkan bahan A 2, B sama dengan 3. Barang Y membutuhkan bahan B sama dengan 1, C sama dengan 2. Taksiran biaya bahan A 2.400, bahan B 800 dan bahan C 650. Untuk taksiran biaya tenaga kerja langsung per unit itu bisa kita lihat di kolom berikut ini, yaitu untuk departemen pemotongan barang X-nya itu 4.000 dan barang Y-nya 3.500. Sedangkan untuk departemen finishing, taksiran biayanya barang X itu 6.500 dan barang Y 3.500. Kemudian taksiran anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead per unit, yaitu departemen pemotongan barang X 1.400 dan barang Y 1.200. Untuk anggaran biaya overhead departemen finishing, barang X-nya itu 900 dan barang Y 850. Kemudian untuk biaya-biaya, kita lihat distribusi 110 juta termasuk biaya non cash 20 juta.
administrasi 65 juta termasuk non-cash 13 juta. Kelebihan biaya-biaya lain di atas pendapatan lain-lain atau non-cash 4.137.000. Rata-rata tarif pajak penghasilannya itu dikenakan 30%. Saldo awal laba ditahan sebesar 132 juta. Nah, dividen yang direncanakan akan dibayar selama tahun depan sebesar 65 juta. Untuk rencana penerimaan kas, di sini bisa kita lihat penjualan tunai itu 1.125 juta, penerimaan piutang 565 juta, pendapatan lain-lain 325 juta, pinjaman dari bank 21.300.000, penjualan saham treasury 19.500. Nah, untuk rencana pengeluaran kas, di sini utang, anggap semua bahan yang dibeli itu adalah kredit sebesar 120 juta. Penambahan modal 27.500.000, akrual dan penangguhan 12 juta, biaya lain-lain 5 juta, pembayaran wesel jangka panjang 32 juta. Saldo awal kas 800 juta, biaya non-cash dalam anggaran biaya overhead pabrik 22.300. Nah, yang diminta adalah buatlah anggaran berikut dengan informasi yang ada. Nah, di sini kita akan membuat mengenai anggaran penjualan menurut produk dan daerah, anggaran produksi menurut produk, anggaran bahan baku langsung dalam unit menurut bahan dan produk, anggaran pembelian menurut bahan, anggaran harga pokok bahan baku, skedul persediaan awal dan akhir, anggaran tenaga kerja langsung menurut produk dan departemen, anggaran biaya overhead yang dibebankan menurut produk dan departemen, ringkasan harga pokok produksi dan penjualan, ringkasan laba rugi, ringkasan laporan laba ditahan yang direncanakan, dan yang terakhir adalah ringkasan rencana kas. Nah, ini semua akan kita buat penyusunan anggaran komprehensifnya. Oke, baik. Langkah yang pertama yaitu kita membuat anggaran penjualan menurut produk dan daerah. Nah, di sini bisa kita lihat tabel daerah penjualan barang X dan barang Y. Nah, untuk daerah P ini didapatkan banyaknya unit dari soal yang tadi, yaitu rencana penjualan barang X di kota P sebanyak 18.000 unit dan di kota Q 9.000 unit. Nah, makanya kita masukkan ke sini 18.000 dan 9.000. Kemudian untuk barang Y-nya rencana penjualannya itu adalah 50.000 unit dan di kota Q 20.000 unit. Sama dengan yang di sini kita letakkan 50.000 unit dan 20.000 unit. Dengan harga satuannya itu 25.000. Didapatkan dari soalnya juga ya. Dengan harga per unit X yaitu 25.000 dan Y adalah 14.500. Sehingga jumlahnya ini kita dapatkan dari unit dikali harga satuannya yaitu 450 juta. Begitu juga untuk di barang Y, jumlahnya kita dapatkan dari unit dikali dengan harga satuan 725 juta. Nah, untuk di kolom total ini 1.175 ini didapatkan dari jumlah barang X 450 ditambah dengan jumlah barang Y 725 juta hingga dapatlah 1.175 juta. Begitu pula dengan 515 juta ini didapatkan dari jumlah barang X ditambah jumlah barang Y. Dapatlah dia 515 juta. Baiklah, di sini kita akan menyusun anggaran produksi menurut produk. Nah, rencana penjualannya ini kita lihat 27.000 ini didapatkan dari total unit barang X, yaitu di anggaran penjualan menurut produk dan daerah yaitu 27.000. Kita masukkan ke barang X. Nah, untuk rencana penjualan barangnya 70.000, begitu pula kita ambil di total unit barang Y sebesar 70.000 unit. Untuk persediaan akhirnya diperkirakan barang X yaitu 800 dan barang Y 600. Dapatlah jumlahnya 27.800 dari 27.000 ditambah dengan 800.
dikurangi dengan persediaan awal yaitu 500, 27.800 dikurangi dengan 500, dapatlah rencana produksi 27.300. Begitu pula dengan barang Y, jumlah 70.600 dikurangi dengan persediaan awal 900, dapatlah rencana produksinya 69.700. Nah, untuk anggaran kebutuhan bahan baku langsung dalam unit menurut bahan dan produk dapat kita hitung atau kita susun berdasarkan tabel berikut ini. Nah, di sini bisa kita lihat kolom barang, produksi, bahan A, sur dan kebutuhan, barang B, sur dan kebutuhan, barang C, sur dan kebutuhan. Nah, di sini barangnya yaitu adalah barang X. Produksinya 27.300. Kita ambil dari rencana produksi 27.300 untuk produk barang X. Nah, untuk produk barang Y 69.700 kita ambil dari rencana produksi yang sudah kita hitung tadi 69.700. Nah, untuk bahan A, surnya ini adalah 2. 2 ini didapatkan dari ketentuan atau soal yang sudah diberikan, yaitu bahan A surnya adalah 2. Nah, kebutuhannya hingga dapatlah kebutuhannya 54.600 didapatkan dari produksi 27.300 dikali dengan 2 hingga dapatlah 54.600. Untuk bahan B, surnya 3. Kita lihat di soal tadi, bahan B surnya adalah 3. Nah, hingga dapatlah kebutuhannya 81.900 didapatkan dari 3 dikali dengan banyaknya produksi 27.300. Untuk bahan C, kenapa dia kosong? Karena barang X tidak menggunakan bahan C. Baiklah, langsung saja kita ke barang Y. Nah, di sini barang Y memproduksi 69.700. Barang Y tidak menggunakan bahan A, oleh karena itu tidak akan diisi di bagian kolom bahan A. Barang Y menggunakan bahan B, yaitu dengan surnya 1. Di sini bisa kita lihat barang B surnya 1 dan bahan C surnya adalah 2. Sama seperti yang tadi, kebutuhan ini didapatkan dari sur dikali dengan produksi. Sur dikali dengan produksi. Nah, sehingga jumlah kebutuhannya adalah bahan C 139.400, bahan B 151.600, bahan A 54.600. Selanjutnya kita akan menyusun anggaran kebutuhan bahan baku langsung dalam unit menurut bahan dan produk. Nah, di sini bisa kita lihat kolom keterangan bahan A, bahan B, dan bahan C. Di keterangan ini ada keperluan. Nah, keperluan bahan A 54.600 ini didapatkan dari anggaran kebutuhan bahan baku langsung dalam unit menurut bahan dan produk. Di bahan A, kebutuhan yang sudah kita hitung adalah 54.600. Dan bahan B adalah 151.600, kita ambil dari kebutuhan bahan B. Begitu pula dengan bahan C, kita ambil dari kebutuhan bahan C 139.400. Untuk keterangan persediaan akhir, bahan A 4.000. Nah, ini diambil dari soal yang sudah ditentukan, yaitu bahan A persediaan akhirnya adalah 4.000 unit. Kemudian bahan B persediaan akhirnya adalah 7.500 unit. Bahan C persediaan akhirnya adalah 6.000 unit. Kemudian untuk bahan yang tersedia didapatkan dari keperluan ditambah dengan persediaan akhir. 54.000 ditambah dengan
54.600 ditambah dengan 4.000 hingga dapatlah bahan yang tersedia 58.600. Untuk persediaan awal ditemukan 3.000. Nah, ini bisa kita lihat di soal. Persediaan awal pada bahan A yaitu 3.000 unit. Persediaan awal pada bahan B adalah 6.000 unit. Persediaan awal pada bahan C adalah 5.000 unit. Sehingga kita masukkan ke sini semua sesuai dengan bahannya. Bahan A adalah 3.000 unit, bahan B adalah 6.000 unit, dan bahan C adalah 5.000 unit. Kemudian dapatlah dia rencana pembeliannya. Rencana pembelian didapatkan dari bahan yang tersedia dikurangi dengan persediaan awal. 58.600 dikurangi dengan 3.000 dapatlah 55.600. Untuk harga per unitnya 2.400 hingga 55.600 dikali dengan 2.400 dapatlah dia 133.440.000. Begitu pula di bahan B. Untuk persediaan awalnya 6.000, 159.100 dikurangi dengan 6.000 dapatlah dia rencana pembeliannya 153.100. Dengan harga per unitnya adalah 800, dapatlah dia nilai pembeliannya 122.480. Untuk bahan C, rencana pembeliannya 140.400 dengan harga per unit 650 hingga dapatlah nilai pembeliannya 140.400 dikali dengan 650 hingga 91.260. Selanjutnya kita akan menyusun anggaran harga pokok bahan baku. Nah, di sini bisa kita lihat tabelnya ada barang X, barang Y, dan total. Nah, di bahan ada bahan A, B, dan C. Untuk bahan A, barang yang menggunakan barang X yaitu kuantitasnya 54.600. Nah, 54.600 ini kita ambil dari anggaran kebutuhan bahan baku langsung dalam unit menurut bahan dan produk. Kita bisa lihat di sini barang X untuk bahan A kebutuhannya adalah 54.600. Maka kita masukkan di anggaran harga pokok bahan baku. Untuk price-nya atau harganya 2.400 kita ambil dari anggaran kebutuhan bahan baku langsung dalam unit menurut bahan dan produk. Nah, ini kita ambil dari harga per unitnya yaitu 2.400. Sehingga dapatlah totalnya kuantitas dikali dengan price hingga dapatlah 131.040.000. Kemudian barang X juga digunakan dengan bahan B. Nah, 81.900 ini kita ambil dari anggaran kebutuhan bahan baku langsung dalam unit menurut bahan dan produk. Di bahan B 81.900. Dengan harga satuannya yaitu 800 kita ambil dari anggaran kebutuhan bahan baku langsung dalam unit menurut bahan dan produk 800 hingga dapatlah totalnya 65.520.000. Selanjutnya untuk barang Y. Nah, di barang Y menggunakan bahan B 96.700. Kita ambil lagi yang di anggaran kebutuhan bahan baku langsung dalam unit menurut bahan pokok, yaitu di bahan B 96.700. Dengan harga unitnya yaitu 800 diambil dari bahan B sehingga dapat totalnya 77.360. Untuk bahan C 139 diambil dari bahan C 139. Untuk price-nya 650 kita ambil dari bahan C di anggaran kebutuhan bahan baku langsung dalam unit menurut bahan dan produk hingga dapatlah totalnya 90.610. Kemudian untuk total keseluruhannya
54.600 ini kita dapatkan dari kuantitas barang X. Karena di barang Y tidak ada menggunakan bahan A, maka kita langsung pindahkan saja 54.600 dengan total 131.040.000. Kemudian untuk total yang bahan B 151.600 ini didapatkan dari kuantitas barang X 81.900 ditambah dengan kuantitas barang Y 96.700. Begitu pula dengan total keseluruhannya ini, total barang X ditambah dengan total barang Y di bahan B. Begitu pula selanjutnya 139.400 didapatkan dari kuantitas barang Y karena barang X tidak menggunakan bahan C. Otomatis kita pindahkan langsung saja 139.400. Totalnya 90.610. Untuk menyusun anggaran schedule persediaan awal dan akhir bisa kita lihat pada tabel berikut, yaitu ada elemen bahan, persediaan awal, dan persediaan akhir. Di elemen bahan ini bisa kita lihat ada bahan A, bahan B, bahan C. Untuk di persediaan awalnya, kuantitas barang A adalah 3.000. Itu didapatkan dari ketentuan soal, yaitu bahan A persediaan awalnya adalah 3.000 unit dengan price atau harganya 2.400, hingga dapatlah totalnya kuantitas ditambah dengan price 7.200. Untuk persediaan akhirnya 4.000 dapat kita lihat dari sini, 4.000 persediaan akhirnya dengan harganya 2.400, hingga dapatlah total kuantitas 4.000 dikali dengan 2.400. Begitu pula di bahan B, persediaan awalnya 6.000 bisa kita lihat di sini dengan kuantitas harga 800, persediaan akhirnya 7.500 dan harganya 800. Untuk bahan C, persediaan awalnya 5.000, harga satuannya adalah 650. Untuk persediaan akhirnya adalah 6.000 dengan harga satuannya 650, hingga dapatlah dia subtotalnya, yaitu sebesar 19.500. Ini didapatkan dari total bahan A, bahan B, dan bahan C. Begitu pula dengan persediaan awalnya, kita total hingga dapatlah subtotalnya. Nah, sedangkan produk dalam prosesnya atau yang tadi adalah produk dalam proses. Sekarang kita akan menghitung produk jadinya, barang X. Barang X kita lihat persediaan awalnya 500, kita lihat dari sini barang X 500 unit dengan harga satuannya 17.500. Persediaan akhirnya adalah 800 unit, harga satuannya adalah 19.000. Maka kita letakkan langsung ke sini dengan kuantitas 500 persediaan awal, harga satuannya 17.500, persediaan akhir 800, harga satuannya adalah 19.000. Untuk barang Y, persediaan awalnya adalah 900, harga satuannya adalah 12.000, sedangkan persediaan akhirnya adalah 600 dan harga satuannya adalah 13.000, hingga dapatlah subtotalnya yaitu 8.750 kita tambah dengan 10.800, dapatlah dia subtotal 19.550 untuk persediaan awal. Sedangkan persediaan akhir 23 juta didapatkan dari 15.200 ditambah 7.800. Nah, untuk total keseluruhannya yaitu subtotal produk dalam proses 15.250 kita tambah dengan subtotal produk jadi yaitu 19.550, dapatlah dia 34.800.
Begitu pula dengan perhitungan total di persediaan akhir. Subtotal produk dalam proses 19.500.000 ditambah dengan subtotal barang jadi 23 juta, sehingga dapatlah 42.500.000. Oke, baiklah. Di sini kita akan menyusun anggaran tenaga kerja langsung menurut produk dan departemen. Nah, di sini kita lihat ada kolom barang, produksi, departemen pemotongan, dan departemen finishing. Barang yang kita produksi adalah barang X dan Y. Nah, produksi 27.300 dan 69.700 ini adalah bisa kita ambil dari rencana produksi, anggaran produksi menurut produk, yaitu rencana produksi yang sudah kita hitung adalah 27.300 untuk barang X dan 69.700 untuk barang Y. Maka untuk anggaran tenaga kerja langsung menurut produk dan departemen produksi yang sudah ditentukan adalah 27.300 dan Y 69.700. Departemen pemotongan tarifnya adalah 4.000. Di sini kita lihat dari ketentuan atau soalnya. Departemen pemotongan adalah 4.000 untuk barang X dan barang Y 3.500. Sedangkan departemen finishing tarifnya adalah 6.500 untuk barang X dan 3.500 untuk barang Y. Hingga totalnya 109.200 didapatkan dari produksi 27.300 dikali dengan tarif 4.000, dapatlah dia 109.200. Untuk departemen finishing totalnya untuk tarif 6.500 kita kalikan dengan produksi barang X 27.300. Nah, untuk jumlah ini kita jumlahi total departemen pemotongan ditambahkan dengan total departemen finishing. Begitu pula dengan total departemen pemotongan barang X dan barang Y. Kita totalkan departemen finishing barang X dan barang Y, kita totalkan juga. Nah, selanjutnya kita akan menghitung anggaran biaya overhead menurut produk dan departemen. Nah, ini hampir sama ya seperti anggaran tenaga kerja langsung menurut produk dan departemen. Yang membedakannya adalah tarifnya untuk menghitung anggaran tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Nah, pada anggaran biaya overhead menurut produk dan departemen itu, barang X produksinya tetap sama yaitu 27.300 unit. Nah, departemen pemotongan tarifnya adalah 1.400. Dari soal bisa kita lihat di sini bahwa barang X departemen pemotongan 1.400. Barang Y-nya adalah 1.200. Untuk departemen finishing, barang X-nya adalah 900 dan barang Y-nya adalah 850. Nah, kemudian totalnya dari produksi dikali dengan tarif 27.300 dikali 1.400, dapatlah dia 38.220. Untuk departemen finishing tarifnya 900 dikali dengan produksi 27.300, dapatlah dia 24.570. Untuk barang Y-nya begitu pula, tarifnya 1.200 dikali dengan 69.700, dapatlah dia total departemen pemotongan untuk barang Y. Departemen finishing tarifnya dikali dengan produksi, dapatlah dia total departemen finishing untuk barang Y. Nah, jumlahnya ini kita dapatkan dari total departemen pemotongan barang X ditambah dengan total departemen finishing barang X. Sedangkan yang untuk ini diambil dari total departemen pemotongan barang Y ditambah dengan total departemen finishing barang Y. Nah, masing-masing ini akan kita tambah
Dapatlah dia totalnya 205.675.000. Untuk departemen finishing juga kita tambah totalnya. Dapatlah dia 83.815. Untuk departemen pemotongan 121.860. Baiklah, kita akan membahas mengenai anggaran ringkasan harga pokok produksi dan penjualan. Nah, di sini bisa kita lihat ada kolom keterangan, barang X, barang Y, dan jumlah. Untuk pada keterangan bahan, ada bahan A, B, dan C. Barang X pada bahan A 131.040.000. Nah, ini dapat kita ambil atau kita lihat pada yang kelima tadi sudah kita buat anggaran harga pokok bahan baku. Nah, di situ kita lihat pada bahan A di kolom barang X totalnya yaitu 131.040.000. Maka kita masukkan ke barang X yang di sini. Kemudian untuk bahan B, barang X-nya itu kita lihat di anggaran harga pokok bahan bakunya itu ada 65.520. Kemudian barang Y pada bahan C kita lihat di kolom barang Y itu ada 90.610. Kemudian barang Y ini juga menggunakan bahan B. Nah, kita lihat ada 77.360. Nah, subtotal ini adalah kita jumlahin barang X, bahan A dan B, barang Y, C dan B kita tambahin. Ini juga kita tambahin semuanya. Dapatlah subtotalnya segini. Kemudian untuk tenaga kerja langsung dapat kita lihat di anggaran tenaga kerja langsung menurut produk dan departemen. Nah, di sini pada departemen pemotongan barang X-nya itu 109.200. Bisa kita lihat di kolom departemen pemotongan di bagian totalnya. Nah, kemudian untuk barang Y-nya juga bisa kita lihat di situ ada 243.950. Untuk departemen finishing kita lihat di anggaran tenaga kerja langsung menurut produk dan departemen itu totalnya adalah 177.450. Sedangkan barang Y-nya aja lah 243.950. Nah, kemudian kita totalkan kedua barang X dan Y tersebut berdasarkan departemen pemotongan dan finishingnya. Kemudian untuk menghitung biaya overhead pabriknya, ini juga kita lihat pada anggaran departemen overhead pabrik tadi juga, di mana departemen pemotongan pada barang X-nya itu 38.220 dan barang Y-nya adalah 83.640. Departemen finishing 24.510 dan barang Y-nya 59.245. Kemudian untuk menghitung total harga pokok produksi ini didapatkan dari subtotal bahan ditambah subtotal tenaga kerja langsung ditambah subtotal biaya overhead pabrik hingga dapatlah total harga pokok produksi. Di sini sama seperti yang tadi, subtotal barang Y bahan, subtotal barang Y tenaga kerja langsung, dan subtotal barang Y biaya overhead pabrik. Kemudian ditambah dengan persediaan awal. Persediaan awal bisa kita lihat di schedule persediaan awal dan akhir. Nah, di barang X ini kan kita lihat di sini persediaan awalnya 8.750. Ini bisa kita ambil di kolom persediaan awal pada produk jadi barang X. Nah, di situ kan ada kan 8.750. Nah, kita masukkan ke sini.
Begitu juga dengan barang Y-nya, yaitu 10.800.000. Nah, untuk produk tersedia untuk dijual ini didapatkan dari total harga produksi ditambah dengan persediaan awal. Total harga produksi ditambah dengan persediaan awal dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhir untuk barang X adalah 15.200.000. Nah, ini kita tetap lihat di schedule persediaan awal dan akhirnya, yaitu di kolom persediaan akhirnya pada barang X yaitu 15.200.000, sedangkan barang Y-nya adalah 7.800.000. Sehingga dapatlah dia harga pokok penjualan, yaitu dari produk tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir, dapatlah 539.550.000 untuk barang X, dan untuk barang Y 780.155.000. Nah, untuk di bagian kolom jumlah ini cukup kita jumlahkan aja masing-masing kolom X dan Y-nya. Seperti contohnya barang B, kita tambahkan 65.500.000 ditambah dengan 77.360.000, hasilnya di sini. Ini kita namakan ini hasilnya ini. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kita akan membuat anggaran ringkasan laba rugi. Di sini bisa kita lihat tabelnya ada keterangan barang X, barang Y, dan jumlah. Pada keterangan ini ada penjualan, yaitu ada daerah P dan daerah Q. Untuk daerah P, barang X-nya itu berjumlah 450 juta, sedangkan barang Y-nya adalah 275 juta. Lantas, dari manakah asal nominal ini? Nah, ini dapat kita lihat di anggaran penjualan menurut produk dan daerah. Di situ bisa kita lihat bahwa daerah P pada kolom barang X, yaitu yang berjumlah 450 juta, didapatkan dari unit 18.000 dikali dengan harganya 25.000. Begitu juga dengan barang Y, yaitu 225 juta di daerah Q. Kemudian untuk barang Y-nya, daerah P sebesar 275 juta, daerah Q-nya sebesar 290 juta. Untuk subtotal 675 ini didapatkan dari barang X, daerah P, dan daerah Q. Sedangkan jumlah 1.175 juta ini didapatkan dari daerah P barang X ditambah dengan daerah P barang Y. Sedangkan 515 juta ini ditambah dari barang X daerah Q ditambah barang Y daerah Q. Nah, untuk harga pokok penjualan 539 juta ditambah diambil dari harga pokok penjualan yang sudah kita hitung di anggaran sebelumnya. Begitu pula dengan barang Y-nya sebesar 780.155.000. Laba kotor didapatkan dari subtotal 675 dikurang dengan harga pokok penjualan 539. Dapatlah laba kotornya 135.450.000. Untuk barang Y, subtotal 1.015 juta dikurang harga pokok penjualan 780.155.000. Dapatlah laba kotornya 234.845.000. Kemudian kita akan menghitung biaya-biayanya, yaitu biaya administrasi sebesar 65 juta, biaya distribusi sebesar 110 juta, dan biaya total operasi sebesar 175 juta. Nah, biaya administrasi ini sebesar 65 juta ini didapatkan dari ketentuan soal, yaitu ada disebutkan bahwa biaya administrasi 65 juta. Begitu pula dengan distribusi, biayanya adalah 110 juta hingga ditotal menjadi 175 juta. Kemudian
Laba operasi. Laba operasinya ini sebesar 195.295.000 ini didapatkan dari laba kotor kita kurangkan dengan total biaya operasi, dapatlah laba operasi. Kemudian dikurangi dengan biaya lain-lain di atas sebesar 4.137.000 yang kita ambil dari soal. Kemudian kita akan menghitung pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain perusahaan itu ada laba perusahaan sebelum pajak 191.158.000. Ini didapatkan dari laba operasi dikurangi dengan biaya lain-lain di atas. Dapatlah dia laba sebelum pajak. Kemudian kita menghitung pajak penghasilan sebesar 30%. 191.158 dikali dengan 30% sehingga dapatlah pajaknya 57.347.400. Setelah itu, laba perusahaan sebelum pajak kita kurangkan pajaknya, maka dapatlah laba setelah pajak, yaitu sebesar 133.810.600. Selanjutnya kita akan mencoba membahas mengenai ringkasan laporan laba ditahan yang direncanakan. Nah, di sini bisa kita lihat ada saldo awal. Saldo awal laba ditahan sebesar 132 juta. Ini bisa kita lihat di yang sudah ditentukan, yaitu saldo awal laba ditahan 132 juta. Laba setelah pajak sebesar 133.810 kita dapatkan dari sini. Laba setelah pajak yang sudah kita hitung tadi sebelumnya 133.810. Maka jumlahnya yaitu saldo awal ditambah dengan laba setelah pajak, dapatlah 265.810.600. Pembayaran dividen yang dilakukan adalah 65 juta. Dari sini bisa kita lihat. Nah, dapatlah dia saldo akhir 200.810.600. Nah, dari hasil perhitungan jumlah dikurangi dengan pembayaran dividen. Nah, untuk yang terakhir kita akan membuat anggaran ringkasan rencana kas. Di sini bisa kita lihat bahwa saldo awal sebesar 800 juta. Nah, ini untuk mendapatkannya kita lihat dari soal yang sudah ditentukan saldo awal sebesar 800 juta. Kemudian penerimaan juga kita lihat dari soal pinjaman bank sebesar 21.300. Kemudian ada penjualan tunai sebesar 1.125 juta. Piutang 565 juta, pendapatan lain 325 juta, penjualan saham treasury 19.500, hingga dapatlah total seluruh penerimaan 2.055.800.000 rupiah. Nah, sehingga jumlah uang yang tersedia sebesar 2.855.800. Nah, sehingga dapatlah jumlah uang yang tersedia sebesar 2.855.800.000 didapat dari saldo awal ditambah total penerimaan. Kemudian untuk pengeluaran utang atau bahan sebesar 120 juta bisa kita lihat di rencana pengeluaran kas yang sudah ditentukan, yaitu 120 juta. Upah tenaga kerja langsung 774.550 ini bisa kita lihat di anggaran tenaga kerja langsung yang sudah kita hitung tadi, yaitu 774.550. Untuk BOP-nya sebesar 183.375. Nah, ini didapatkan dari 206.675.000 total BOP anggaran yang sudah dihitung dikurangi dengan 22.300. Nah, 22.300 ini
dari biaya non-cash dalam anggaran biaya overhead. Nah, itu harus dikurangkan sehingga dapatlah dia segini. Kemudian penambahan modal 27.500.000 diambil dari rencana pengeluaran kas, akrual dan penangguhan 12 juta, biaya lain 5 juta, dan pajaknya 57.347.400. Ini yang sudah kita hitung anggarannya sebelumnya. Kemudian weselnya 32 juta, bisa kita lihat di rencana pengeluaran, dan dividennya 65 juta. Kemudian biaya distribusi 90 juta, itu bisa kita lihat di ketentuan soalnya. Nah, bisa kita lihat di sini 90 juta itu didapatkan dari distribusi yang 110 juta termasuk biaya non cash 20 juta. Oleh sebab itu, kita harus kurangkan 110 dikurangi dengan 27 juta, dapatlah 90 juta. Biaya administrasi. Kita lihat di sini biaya administrasinya adalah 65 juta. Namun termasuk non cashnya adalah 13 juta, sehingga 65 juta dikurangi dengan 13 juta dapatlah biaya administrasinya 52 juta. Kemudian seluruh pengeluaran ini kita totalkan menjadi 1.418.772.400. Nah, untuk yang terakhir saldo kasnya ini didapatkan dari jumlah uang yang tersedia dikurangi dengan total pengeluaran, dapatlah 1.437.027.600. Nah, itu adalah cara menyusun anggaran komprehensif. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.